Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, yang kami sayangi, pada kesempatan pagi hari ini masih bersama dengan saya, Bapak Imam Tantowi. Kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya di kelas 5, bab kelima, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah, bab Fathul Mekah, dan juga Haji Wada. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua dan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, coba sebelum kita ke materi, anak-anak amati terlebih dahulu. Tahukah kalian gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar bangunan Ka'bah. Ada yang tahu Ka'bah itu apa? Ka'bah itu adalah menjadi kiblat kita ketika kita sholat. Jadi ketika kita sholat, menghadapnya itu ke kiblat atau Ka'bah ini. Lah, Ka'bah dahulu tidak seindah sekarang seperti yang ada di gambar tadi. Bahkan Ka'bah dulu dipenuhi dengan berhala-berhala atau patung-patung. Karena saat itu Ka'bah dikuasai oleh orang kafir Quraisy hingga saatnya berhasil direbut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan dengan peristiwa Fathul Mekah. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat akan menunaikan haji dari Madinah, tapi dilarang oleh kaum Quraisy. Terjadilah perundingan yang menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Pengikut Nabi Muhammad SAW tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. 2. Menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang atau berperang dalam waktu 10 tahun. Jadi mereka sepakat tidak ada pertumpahan darah, tidak ada perperangan selama 10 tahun. Yang ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah diperbolehkan untuk menggabung dengan kaum Quraisy. 4. Menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. 5. Memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Makkah. Jadi di sini ada kebebasan untuk orang-orang kaum Quraisy Arab untuk boleh ikut kepada Nabi Muhammad maupun ikut kepada kaum Quraisy. Itu adalah perjanjian dari Hudaybiyah. Selang beberapa waktu, kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah tersebut, yaitu mereka membantu kaum Quraisy untuk memerangi golongan umat Islam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap mengumpulkan 10.000 pasukan untuk mengepung kota Mekah. Tapi Rasulullah SAW
melarang pasukannya untuk menyakiti musuhnya. Sesampainya Rasulullah SAW dan ribuan pasukan di Mekah, bukannya membunuh musuh yang dulu menyakitinya, justru beliau memaafkan semuanya, sehingga kaum Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Inilah peristiwa yang disebut dengan Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah yang dulunya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, akhirnya direbut dibuka kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah materi haji wada. Haji wada adalah haji perpisahan, haji yang terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebelum wafatnya beliau. Pada bulan Dzulqa'dah, Rasulullah berangkat menuju Mekah untuk beribadah haji bersama 30.000 rombongan. Di Mekah, Nabi Muhammad SAW berpidato berpesan kepada seluruh rombongan. Di akhir Rasulullah berpesan, "Aku tinggalkan dua petunjuk untuk kalian. Berpegang teguhlah terhadap keduanya, maka kalian akan terhindar dari kesalahan." Kedua petunjuk tersebut yaitu Al-Quran dan hadis. Ini adalah dua kitab suci, dua pusaka yang sudah Nabi Muhammad berikan kepada kita sebagai umatnya. Barang siapa yang mau berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, niscaya akan selamat dunia dan akhirat. Mari kita sebagai umat Islam berpegang teguh pada dua kitab suci tersebut, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Selesai haji wada, Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Tak lama kemudian Nabi Muhammad sakit, dan tepatnya di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Allah menjemput beliau, yaitu di usia 63 tahun. Jadi Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun. Lah, waktu wafatnya beliau, seluruh makhluk sealam semesta berduka karena kehilangan manusia yang mulia. Hikmah dalam kisah ini atau kisah Fathul Mekah dan juga haji wada, yaitu yang pertama, kita harus menepati janji. Karena sebagai seorang Islam harus jangan sampai ingkar janji seperti orang-orang munafik. Yang kedua, menebar kasih sayang. Jangan sampai kita saling bermusuhan, saling bertengkar antar sesama, antar saudara, antar teman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus rendah hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Yang keempat, persaudaraan yang kuat. Kita harus menjalin persaudaraan antar sesama Islam yang kuat agar kita tidak bisa digoyahkan oleh agama-agama lain. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang kelima, Islam adalah agama yang sempurna, rahmatan lil alamin. Yang keenam, menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kejadian seperti ini, kita harus lebih percaya, lebih yakin bahwasanya Allah itu kuasa. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.